Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Bersaksi bagi Kristus. Bacaan Alkitab terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 yang berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, secara sederhana bersaksi artinya menyatakan kebenaran. Apa yang kita ketahui dan alami sebagai kebenaran, kita harus nyatakan, baik melalui sikap maupun terutama melalui perbuatan, sehingga orang lain turut mengetahui dan mengalami seperti kita. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan kita sebagai orang Kristiani. Setiap orang yang sudah menerima karya kasih dan anugerahnya mengalami kabar baik Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya berubah dari hidup yang sia-sia ke dalam hidup baru yang bermakna, dipanggil untuk berbagi dengan orang lain. Hal itu seperti John Newton yang melalui lagu yang diciptakannya Amazing Grace yang berkata, "Dari hilang, buta dan bercela menjadi sembuh." Anugerah Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk kita bagikan dan sebarkan kepada orang lain. Untuk apa? Tentunya bukan supaya kita dipuji dan dikagumi orang, juga bukan supaya orang menganggap kita sebagai orang saleh yang tingkat rohaninya sudah tinggi, sama sekali bukan demikian. Akan tetapi, supaya orang lain turut mengalami kabar baik itu dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, aneh kalau ada orang yang berkata bersaksi demi Kristus, tetapi malah lebih menonjolkan dirinya sendiri, keberhasilannya, kemampuannya, atau bahkan kerohaniannya. Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri orang itu. Sebab jangan-jangan ia bukan bersaksi bagi Kristus, melainkan bagi dirinya sendiri. Kita bersaksi tidak untuk membawa orang lain kepada diri kita, tetapi membawa mereka kepada Allah. Kita bersaksi bukan untuk kebanggaan diri, melainkan untuk keagungan Allah. Motif kesesakan kita, sebagaimana juga motif seluruh pelayanan Kristiani adalah supaya Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Atau seperti yang diungkapkan lagu ini, Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bahwa kita semakin dilupakan, ya tidak apa-apa. Bukan persoalan. Yang penting namanya Tuhan semakin dimuliakan. Memang bersaksi tidak selalu gampang. Banyak tantangan yang sering harus kita hadapi. Tantangan pertama dari dalam diri sendiri, berupa ketidakpedulian terhadap yang lain. Manusia umumnya memiliki kecenderungan kalau sudah mendapat sesuatu yang baik bagi dirinya, lantas menjadi cuek terhadap sekelilingnya. Asik dengan kepentingan dunianya sendiri, atau seperti para murid yang begitu takjub ketika melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, tetapi cuma sebatas takjub, selesai, tidak berbuat apa-apa. Gereja serupa ini tampak misalnya pada gereja-gereja yang eksklusif, gedungnya bagus, kegiatannya banyak, tetapi ya hanya sebatas itu, dan hanya dinikmati oleh para anggotanya. Jadi seperti menara gading yang bagus, tetapi cuma untuk dilihat, tidak untuk dirasakan. Atau seperti pohon ara yang berdaun lebat, rimbun sekali, tapi tidak berbuah apa-apa. Tantangan kedua dari luar diri kita, berupa kesulitan-kesulitan yang harus kita tanggung. Sebab tidak semua orang senang dan merasa nyaman dengan kesaksian kita tentang Kristus. Ada yang tidak senang lalu menjadi sinis, ada yang membenci lantas melakukan tekanan dan menghambat dengan berbagai cara. Tidak sedikit orang yang menderita, diejek, susah naik pangkat, bahkan juga mati karena kesaksiannya tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentang kesulitan dan tekanan yang timbul ini, kita tidak perlu heran, sebab Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa dunia memang membenci Dia, karenanya dunia juga akan membenci para pengikutnya. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Dan tidak perlu kecil hati juga. Toh kuasa untuk bersaksi bagi Kristus itu tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus sudah memberi kuasa untuk kita bersaksi, Dia juga tentunya akan memberi kita kelengkapan untuk melaksanakannya dengan baik dan benar. Yang penting kita menyediakan diri untuk dipakai Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan untuk bersaksi? Pertama, ketulusan. Kita bersaksi karena memang kita ingin berbagi dengan yang lain tentang karya Kristus. Dan dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan misalnya untuk mengejar pujian dan kepentingan pribadi. Yang kedua, kejujuran. Kita bersaksi apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tapi juga tidak mengurangi. Jadi tidak sekedar supaya orang tertarik, sebab kalau begitu apa bedanya dengan iklan? Mutiara pun bila tidak dibungkus dengan kemasan yang indah, tetap akan berharga. Yang ketiga, keberanian. Salah satu hambatan untuk bersaksi adalah rasa malu dan takut. Untuk itu perlu keberanian. Akan tetapi keberanian ini tentunya harus diiringi dengan kebijaksanaan pula. Sebab keberanian saja tanpa kebijaksanaan bisa jadi tindakan nekat atau membabi buta. Bijaksana berarti tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Selamat bersaksi bagi Kristus Tuhan Yesus. Berkati kita semua. Amin.